Halo sobat mime, Feng Hao lagi. Ya udah, langsung aja gasken. Feng Hao lagi dan lagi lah. Waduh. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang saat ini telah mendapatkan benda apa yang dia mau. Buah yang dapat membantu dirinya meningkatkan kemampuan meridiannya. Dia harus dirusuhi ketika dia harus bertemu dengan orang tua cebol yang sangat kuat. Walaupun saat ini dia berpura-pura lemah. Dan itu dapat dibuktikan ketika orang tua itu terus merengek ingin menjadi murid dari Feng Hao. Dan di sini Lira yang mencoba mengusir orang tua itu, dia malah dicomot dan nggak bisa lepas dari genggaman orang tua itu. Dan itu jelas mengejutkan bagi Feng Hao karena tidak ada seorang pun yang selama ini dapat menahan dari Lira. Jika Lira memang mau lepas, maka dia dapat melakukannya, tapi tidak untuk kali ini cuy. Lira nyangkut. Dan itu jelas mengejutkan bagi Feng Hao. Dan itu membuatnya tambah percaya kalau pasti sosok pria tua cebol ini dia bukanlah orang biasa. Namun ya setelah Feng Hao dia mengizinkan orang ini menjadi muridnya, barulah orang tua itu dia mau pergi melepaskan Feng Hao. Dan dalam setengah bulan kemudian, Feng Hao dia pun telah mendapatkan benda apa yang dia mau, yaitu buah spiritual. Namun memiliki buah spiritual dalam jumlah yang cukup banyak sungguh sangat tidak aman, karena dirinya bisa aja menjadi incaran bagi orang-orang jahat. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia meminta bantuan dari pemilik rumah batu untuk membantunya mendistribusikan sebagian buah spiritual miliknya kepada pihak kerajaan. Master, kau sangat bijak. Dengan begini, pihak kerajaan tidak akan berani mengusikmu dan mereka akan membantumu jika kau terlibat di dalam sebuah masalah, ucap dari orang tua ini. Dan setelahnya Feng Hao dia pun pergi menuju sebuah gua, tempat di mana dia akan memurnikan sebagian buah-buah spiritual itu untuk dapat membantu dirinya mengembangkan meridiannya. Namun sebelum melakukan kultivasi tertutup, Feng Hao dia pun juga sedikit ragu apakah dia akan melakukannya sekarang apakah tidak. Mengingat pria tua cebol ini yang bernama Huang Tianyun, dia bisa aja kapan saja menyerang dirinya. Tapi jika dia memang ingin menyerangku, dia dapat melakukan apapun yang dia mau. Karena sejatinya aku tahu dia sangat kuat. Namun pada akhirnya Feng Hao dia pun percaya dengan instingnya. Bahkan Feng Hao dia juga meminta kepada orang tua cebol ini untuk membantunya menjaganya selama dia melakukan kultivasi tertutup. Aku ingin melakukan kultivasi tertutup dan sekarang tolong berjagalah untuk diriku selama 2 bulan ya. Baik, aku mengerti master, ujar dari orang tua itu yang tentunya selama 2 bulan orang tua itu dia akan ditemani oleh Lira yang nasibnya waduh kasihan. Dan sebulan kemudian Feng Hao dia pun telah mencapai titik tengah dalam kultivasi tertutupnya. Dan hal itu dapat dirasakan oleh orang tua ini. Anak muda ini, dia tidak buruk, dia cukup luar biasa. Maka dari itu, baiklah, biar aku bantu sedikit anak ini, ucap dari Huang Cebol. Dan 1 bulan kemudian setelah Feng Hao dia dibantu oleh Huang Cebol, dirinya kini berhasil melakukan penerobosan meridiannya. Di mana Feng Hao dia telah membuka 9 titik dao meridian yang membuat Feng Hao dia bingung lah. Bagaimana bisa dia membangkitkan 9 titik meridian? Karena memang menurut catatan kuno yang dibaca oleh Feng Hao hanya ada 7 titik dao yang dapat dibangkitkan. Dan orang saja yang membangkitkan 7 sudah dianggap sangat luar biasa. Lantas bagaimana dengan diriku yang dapat membangkitkan 9 titik dao? Namun ya di sisi lainnya di sini Huang Cebol yang telah merasakan Feng Hao dia telah menyelesaikan pelatihan meridiannya, membuat Huang Cebol dia mengucapkan selamat. Sedangkan untuk Feng Hao ya, dia pun tahu kalau Huang Cebol adalah seorang master yang sedang berpura-pura. Dan itu membuat Feng Hao dia bertanya, Huang Cebol, aku ingin bertanya, menurutmu bagaimana tentang orang yang berhasil membangkitkan 7 titik meridian dao? Ya, tentu saja. Orang itu akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Dia memiliki masa depan yang tidak terbatas. Tapi tunggu dulu. Kenapa Master bertanya tentang hal itu? Apakah kau membuka 7 dao? Ucap dari Huang Cebol ini. Tidak. Sejujurnya aku memiliki 2 tambahan lagi. Ucap dari Feng Hao yang membuat Huang Cebol dia shock. Apa? 9 titik?
Di sini Huang tua dia juga menjelaskan kalau membangkitkan 7 titik saja telah dianggap sebagai orang yang spesial yang memiliki masa depan yang tidak terbatas. Namun ya, sejarah juga mencatat kalau tidak ada seorang pun yang berhasil membangkitkan 8 titik dan masih dapat bertahan hidup. Namun catatan juga mengatakan kalau membangkitkan 8 titik dapat disebut sebagai Tian Qiao. Dan rumornya para dewa mereka iri dengan orang yang berhasil membangkitkan 8 titik. Dan itu membuat dewa mereka pasti akan mengambil sebuah hukuman surga untuk siapapun yang berhasil membangkitkan 8 titik meridian. Namun juga rumor mengatakan kalau saja ada orang yang dapat lolos dari hukuman surga, maka orang itu dia akan menjadi kultivator yang sangat kuat atau ya mungkin yang paling kuat di seluruh dunia. Bahkan ya di seluruh dunia. Ucap dari Huang tua. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Feng Hao. Kalau 8 saja sudah seperti itu, lantas bagaimana dengan diriku yang membangkitkan 9? Bukankah ini akan berbahaya? Ucap dari Feng Hao. Namun di sini Old Huang dia juga berujar, Master, sejujurnya aku belum pernah mendengar hal yang seperti ini dapat terjadi kepada umat manusia. Namun ya mungkin aja ini adalah sebuah kesempatan untuk Anda untuk dapat melangkahi surga. Atau ya mungkin saja ini adalah awal dari sebuah bencana. Murid tua ini hanya dapat menyarankan agar Master berhati-hati dalam melangkah dan jangan pernah mencoba untuk dapat menantang surga. Namun di sini untuk Feng Hao ya dia mah bodoh amat. Dan karena telah merasa cukup kuat ya itu dapat bersaing dengan para master yang ada di ranah sains. Maka dari itu Feng Hao dia pun mengeluarkan sayap Phoenix miliknya untuk dapat melesat mencari kota terdekat untuk dapat menghabisi orang-orang yang berasal dari kuil cahaya. Dan benar saja tidak membutuhkan waktu lama. Begitu Feng Hao dia tiba di depan gerbang kuil cahaya, Feng Hao dia langsung merusak papan nama yang ada di depan kuil yang membuat orang-orang yang ada di dalam kuil langsung kocar-kacir. Dan hal itu juga tentu memancing seorang master dari kuil cahaya untuk muncul ke permukaan. Siapa yang berani mengusik kuil cahayaku? Akulah yang melakukannya, ucap dari Feng Hao. Apakah kau ingin menyebutku sebagai iblis yang kejam? Ucap dari Feng Hao yang telah tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang dari aliansi cahaya maupun kuil cahaya yang akan selalu menuduh pihak manapun yang berlawanan dengan mereka sebagai para pendosa yang merupakan cucu dari iblis. Namun di sini karena Feng Hao dia datang untuk merusuh kuil cahaya, maka dari itulah di sini orang tua ini dia akan menyuruh kepada para penjaganya untuk dapat segera menyerang Feng Hao serang dan hukum pendosa itu. Yang membuat Feng Hao dia pun langsung mengeluarkan tangan kiri miliknya untuk dapat memporak-porandakan para penjaga kuil cahaya ini. Kau berani-beraninya kau memprovokasi kuil cahayaku. Maka dari itulah kini master tua itu dia mengeluarkan teknik tangan surgawi miliknya. Demon kecil, kau memang harus dihukum. Feng Hao dia pun terhempas, terdorong jatuh beberapa langkah ke belakang. Karena sebelumnya Feng Hao dia tidak mencoba untuk dapat menghindari serangan itu, tapi malah mencoba untuk menghancurkannya, tapi gagal. Master, apakah kau baik-baik saja? Ucap dari Huang tua cebol. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, aku lengah. Orang tua itu ternyata dia sangat kuat. Aku terlalu meremehkannya, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun mencoba untuk dapat bangkit kembali. Melihat Feng Hao yang masih dapat berdiri, orang tua ini dia kembali menyiapkan tangan surgawi miliknya untuk dapat menghukum Feng Hao. Namun tiba-tiba saja tekanan di tempat ini terasa sangat kuat. Dan ternyata tekanan itu datang dari beberapa orang master ranah sains yang lainnya yang merupakan penjaga kota. Kau berhenti! Seorang sains tidak diizinkan untuk menyerang siapapun dengan kekuatan ilahi kepada mereka yang kultivasinya ada di bawah ranah sains, ucap dari para penjaga kota. Mendengar hal itu, di sini orang tua ini dia berujar, tidak, aku tidak menyerangnya secara berlebihan kok. Dan aku rasa ini cuman ya kesalahpahaman aja kok, ucap dari orang tua itu. Namun di sini Feng Hao dia pun yang lengah dan juga hampir aja quit. Ya, dia tidak mau mundur begitu aja, walaupun sebelumnya dia juga telah diselamatkan oleh para penjaga. Di mana Feng Hao dia pun masih saja memberikan sebuah provokasi kepada si tua itu dengan berujar, orang tua, apakah kau masih ingat dengan sisa-sisa Phoenix? Apa? Phoenix? Apa maksudmu? Ucap dari orang tua ini.
Namun begitu Feng Hao dia mengeluarkan tangan kilinnya kembali, membuat orang tua itu dia berpikir, hei, tangan kilin, apakah anak itu dia adalah orang yang menyerang orang-orang dari kuil cahaya tempo hari yang berasal dari klan Qilong? Dan kecurigaan itu semakin menguat kalau orang yang telah menyerang anggota dari kuil cahaya itu adalah orang yang berasal dari klan Qilong dan juga orang yang telah menyaksikan sisa-sisa Dewa Phoenix yang sebelumnya, membuat orang tua ini dia shock. Dia tidak percaya kalau ternyata anak yang mereka pikir udah koit ternyata masih hidup. Saksi yang harus segera mereka lenyapkan. Jika tidak, maka kuil cahaya benar-benar akan berkonfrontasi langsung dengan ras Beast. Dan hal itu membuat orang ini dia tidak percaya. Sedangkan untuk Feng Hao jelas dia tidak akan mundur mengingat dendamnya dengan kuil cahaya begitu besar. Mulai dari keluarga Feng hingga Yui yang harus merelakan jiwanya, dan itu membuat Feng Hao dia pun boom, melepaskan kekuatan Phoenix miliknya dan semua kekuatan yang ia miliki, dan itu membuat aura yang dilepaskan oleh Feng Hao terasa seperti mereka yang ada di Ranah Said. Melihat hal itu, melihat sepertinya ada dua orang master Ranah Said yang akan bertarung, membuat para penjaga mereka langsung membangun sebuah barrier pertahanan karena memang dampak yang akan diberikan oleh para master Ranah Said akan sangat berbahaya. Dan pertarungan dimulai ketika Feng Hao dia pun menghilang tepat di hadapan dari orang tua itu dan muncul kembali tepat di belakangnya sebelum menghajarnya telak yang membuat orang tua itu dia langsung tersungkur. Ya jelas dihajar seperti ini membuat orang tua itu dia kesal. Maka dari itulah orang tua itu dia pun langsung bangkit kembali dan langsung melepaskan serangan dahsyatnya ke arah Feng Hao. Namun alih-alih harus mundur, Feng Hao dia tetap melesat maju ke depan dan langsung hilang dan muncul kembali tepat di depan orang tua itu sebelum lagi-lagi menghajarnya untuk kedua kalinya, dan kali ini benar-benar dapat melukai orang tua itu. Anak itu dia memiliki kekuatan dari sisa-sisa ras Phoenix. Bagaimana bisa dia melakukannya? Pikir dari orang tua ini. Sedangkan untuk para penjaga kota, mereka bingung lah. Anak itu dia ternyata sangat kuat. Dia selama ini hanya menyembunyikan kekuatan aslinya. Sedangkan untuk orang tua ini yang telah jatuh untuk kedua kalinya, dia pun kesal dan dia akan membalaskan dengan semua kekuatan yang dia miliki, dan dia tidak akan membiarkan Feng Hao dapat lolos kali ini. Dan lagi-lagi dia pun melepaskan serangannya ke arah Feng Hao dari depan. Namun lagi-lagi pula sebelum serangan itu mengenainya, Feng Hao dia pun menghilang. Ketiga kalinya Feng Hao mengajar orang tua itu telak dengan kekuatan tangan kilin miliknya yang telah diperkuat dengan teknik thunder miliknya. Namun tersungkur untuk kesekian kalinya membuat Huang tua dia terus-terusan aja memprovokasi, mengejek orang tua itu, yang membuat orang tua itu dia kesal dan mulai mengarahkan tinjunya ke arah Huang tua. Kau dari tadi kau berisik sekali, rasakanlah, ucap dari orang tua itu yang membuat Huang tua dia pun langsung ngangkat sendalnya ke udara untuk dapat menghajar tangan dari orang tua itu yang membuat tangannya langsung remuk dihajar oleh sendal orang tua ini. Rasakanlah, sungguh orang tua yang tidak tahu malu menyerang orang lain yang lebih lemah daripada dirimu, dan kau pantas saja dihajar. Huang tua dia dapat menghajar Master Ranah Sain dengan begitu mudahnya hanya dengan bermodalkan sendal atau sepatu busuk miliknya, dan itu jelas membuat Feng Hao dia pun kaget. Waduh, Huang tua dia mengerikan, ucap dari Feng Hao. Sedangkan untuk Huang tua, sepatuku jadi rusak nih kan gara-gara kau orang tua. Kau harus menggantinya sepatuku ini, ucap dari Huang tua ini. Sedangkan untuk para penjaga kota, mereka pun bingung lah bagaimana bisa Huang tua melakukan ini semua. Bahkan dia dapat menghancurkan Master Ranah Sain hanya dengan sendal busuknya. Pasti orang tua itu dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun agar dalangnya tidak diketahui, di sini Huang tua dia berujar kalau ini semua berkat artefak miliknya. Rasakanlah, itulah kekuatan dari dimiliki oleh orang tua ini. Orang tua ini tidak akan takut dengan kalian. Namun tiba-tiba saja kuil yang ada di depan mereka runtuh, dan dari balik reruntuhan itu kini muncul 3 orang Master Ranah Sain yang lainnya lagi, Master Ranah Sain milik kuil cahaya. Siapa yang berani-beraninya kalian membuat masalah dengan kuil cahayaku, ucap dari seorang master yang baru saja tiba.
Jelas harus menghadapi 3 orang master yang ada di ranah Sain. Itu adalah hal yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan oleh Feng Hao untuk saat ini. Namun di sini untuk para orang-orang tua itu yang melihat Feng Hao melepaskan kekuatan dari ras Phoenix, membuat orang-orang tua itu mereka berujar, "Nah, siapa kamu? Dan kenapa kau mengincar kuil cahayaku?" "Ya, aku melakukannya karena aku membenci kalian," ucap dari Feng Hao sembari dia berpikir dengan teknik apa aku harus melarikan diri dari tempat ini, ucap dari Feng Hao di dalam hati. Namun untuk orang-orang tua itu mereka semua menanggapi permusuhan yang dilancarkan oleh Feng Hao dengan tenang, tidak langsung menyerang. Mereka mencoba untuk melakukan pendekatan karena saat ini ada banyak orang di tempat ini. Nah, aku ingin bertanya apa maksudmu? Aku pikir kau pasti telah salah paham dalam memahami jalan dari kuil cahayaku yang berjalan di jalan surga. Karena kuil cahaya mengandung asas kalau semua umat manusia adalah anak dari Tuhan dan semua orang harus hidup dengan damai dan juga saling membantu. Munafik, ucap dari Feng Hao yang mematahkan kata-kata dari orang tua itu yang mencoba untuk tampil suci di hadapan semua orang yang ada di tempat ini. Namun kini orang tua yang telah dihajar oleh Feng Hao yang sebelumnya, kini dia pun datang dan mengatakan semua tentang apa yang telah terjadi sebelumnya kepada orang yang baru datang ini, dan mengatakan kalau anak itu sebenarnya dia berasal dari ras manusia tapi memiliki kekuatan dari ras Phoenix, yang membuat orang tua ini yang merupakan utusan dari kuil cahaya dia berujar kalau pasti anak ini dia telah mengambil teknik nirvana milik klan Phoenix, dan jika mereka menghukumnya dengan hukuman tertinggi maka ini akan membuat reputasi dari kuil cahaya cabang kota ini akan semakin membaik. Namun melihat pihak di sebelah sana yang berbisik-bisik membuat Huang tua dia kesal. Kau, apa yang kau bisikkan itu? Ucap dari Huang tua. Melihat Huang tua yang memegang sebuah sepatu yang digunakan untuk menghajar orang-orang yang sebelumnya, membuat orang ini dia berpikir, jadi itu yang dapat menghajar mereka yang ada di ranah Sain dengan sangat mudah. Baiklah, kalau begitu, kau cepat lawan orang tua itu, ucap dari pria ini yang berselendang kepada salah satu bawahannya. Dan benar saja ketika orang tua itu dia datang ke arah Feng Hao dan juga Huang tua, di sini Huang tua dia pun mengangkat tangannya ke atas sembari memegang sepatu busuk miliknya untuk dapat dengan sangat mudah dia membuat orang tua itu dia melayang ke udara dan langsung tersungkur begitu aja. Dan melihat hal itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun berpikir apakah itu memang sebuah mereka berpikir tentang senjata gila itu karena memang hanya yang mungkin saja dapat menjatuhkan Master Ranah Sain dengan sangat mudah. Mendengar hal itu membuat orang tua ini dia tersenyum dan dia berniat untuk mengambil benda itu. Bahkan dia dengan sangat mudahnya dia berujar sembari melepaskan aura bertarungnya dia berujar, "Kau orang tua, kau berani-beraninya mencuri milik dewa. Cepat serahkan atau dewa akan menghukummu selamanya." Melihat hal itu di sini Huang tua dia terlihat berpura-pura ketakutan yang membuat Feng Hao dia dapat melihat jelas apa yang ada di tangan dari Huang tua itu yang membuat dia berpikir, bukankah itu adalah sepatu yang aku belikan untuknya beberapa hari lalu? Lah, sejak kapan itu jadi? Dan untuk orang tua dari kuil cahaya itu dia kini begitu berambisi untuk mendapatkan dewa yang dibicarakan itu. Dia melesat dan mencoba meraihnya, namun yang ada malah digampar dengan sepatu busuk itu. Bukan cuma sekali loh, tapi ya berkali-kali Master Ranah Sain dipermalukan seperti ini, yang membuat para penjaga kota mereka mulai bingung. Bagaimana bisa Master utusan dari kuil cahaya dapat dihajar seperti itu, bahkan tanpa memberikan sebuah perlawanan? Dan itu juga membuat mereka berpikir apakah itu benar itu adalah tingkat dewa karena kekuatannya sangat dahsyat dan juga mengerikan. Namun di sini salah satu dari master penjaga dia juga berpikir, coba tunggu dulu, sepertinya aku familiar dengan apa maksudmu? Apakah kau pernah melihat tingkat dewa? Ngayal kau, ejek dari rekannya. Namun untuk orang tua ini dia berujar, tidak, coba kau lihat dulu kakiku ini. Pasti lihat lah, iya pula, kok mirip lah.
bukankah ini adalah sepatu yang sama? Kalau begitu itu sepatu biasa dong. Jadi Huang Tua itu dia adalah master yang mengerikan yang selama ini menyembunyikan kekuatannya dong. Pikir dari orang-orang tua ini. Karena benar saja utusan dari kuil cahaya itu bam, tidak ada harga dirinya di tangan Huang Tua yang masih misterius latar belakangnya yang memang terlalu ekstrim untuk saat ini. Wah, dan ya sampai jumpa di part selanjutnya. Gitu aja. Bye. Thank you. Waduh.